Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenis, mahasiswa UHAMKA S2 Penda 1. Dalam mata kuliah problematika, saya akan menyajikan menyambut siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar. Ayo saksikan. Dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Apa saja sejenis kebutuhan khusus yang ada di sekolah dasar. 2. Apa yang menjadi prevalensi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. 3. Apa saja tantangan dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar dan bagaimana solusinya. 4. Bagaimana persiapan sekolah dasar dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus. 5. Dan apa metode pengajaran yang inklusif. Mari saksikan paparan berikut ini. Saat ini inklusi pendidikan menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Inklusi pendidikan mengacu pada pendidikan yang memperhatikan keberagaman siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Memahami kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan inklusi saat ini. Di sekolah dasar banyak siswa dengan kebutuhan khusus yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian ekstra dalam proses belajar mengajar. Menyambut siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar bukan hanya tanggung jawab guru dan staf sekolah, tapi juga seluruh komunitas sekolah dan lingkungan sekitar. Dengan memahami kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, guru dan staf sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan mendukung bagi semua siswa serta membantu dalam menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif serta untuk setiap siswa sehingga potensi mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Dengan adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak termasuk guru, staf sekolah, siswa lain, serta orang tua siswa, maka penyambutan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pendidikan inklusif. Jenis-jenis kebutuhan khusus pada siswa sekolah dasar. Siswa dengan kebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki kelainan penyimpangan fisik, mental, serta sosial yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi mereka untuk melakukan aktivitas secara layaknya. Kelainan ini dapat berupa gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, kecerdasan, kemampuan belajar, interaksi, dan perilaku sosial. Anak-anak dengan kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, termasuk modifikasi kurikulum, sarana, dan pengelolaan pembelajaran yang berbeda dari siswa reguler. Jenis kebutuhan khusus di sekolah dasar yaitu tunanetra, anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya baik sebagian atau menyeluruh. Tunarungu, anak yang mengalami gangguan atau kekurangan atau kehilangan pendengaran. Yang ketiga, gangguan komunikasi, anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk anak dengan kebutuhan khusus dalam berbicara atau mendengarkan. Yang keempat, tunagrahita, yaitu anak dengan hambatan perkembangan atau mental retardasi yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan intelektual. Tunagrahita ada 3 keterlambatan, meliputi disleksia, yaitu anak yang mengalami kesulitan membaca, merupakan gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Yang kedua, disgrafia, anak mengalami kesulitan menulis. Disgrafia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam menulis tangan. Penderita disgrafia mengalami kesulitan menyeraskan pikiran dan gerakan otot tangan saat menulis. Disgrafia bukanlah gangguan mental, melainkan gangguan pada fungsi otak yang berperan dalam
keterampilan motorik halus untuk menulis. Kondisi ini dapat ditangani melalui terapi okupasi, latihan keterampilan motorik, dan obat-obatan jika diperlukan. Diskalkulia, kesulitan berhitung. Gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam berhitung dan memahami konsep matematika. Yang kelima, tunadaksa. Anak yang mengalami gangguan fisik seperti cacat tubuh yang membatasi kemampuan bergerak untuk melakukan aktivitas. Tunadaksa ini terdiri dari beberapa hambatan, yaitu cerebral palsy, merupakan sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan atau kondisi otot. Gangguan ini muncul pada usia dini atau anak-anak dan mempengaruhi gerakan dan kondisi tubuh secara permanen, disebabkan oleh kerusakan kelainan pada otak yang terjadi selama perkembangan janin atau bayi, yang mengganggu kemampuan otak untuk mengendalikan gerakan dan mempertahankan postur dan keseimbangan. Muscular dystrophy. Distrofi otot MD adalah sekelompok kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan progresif dan degenerasi otot rangka. Yang ketiga, spina bifida, merupakan cacat lahir yang terjadi akibat kegagalan penutupan tabung saraf pada janin dalam perkembangan di dalam kandungan. Kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi saraf dan otot, serta menyebabkan berbagai komplikasi tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi defek. Yang keenam, tunawicara, anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau mengerti bahasa, termasuk anak yang buta bahasa. Ketujuh, autistik atau anak autism, anak yang mengalami gangguan pada spektrum autism yang menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Kedelapan, hiperaktif, anak yang mengalami gangguan perhatian dengan hiperaktivitas yang menyebabkan mereka sulit untuk berkonsentrasi dan mengontrol diri, yang disebut juga ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang kesembilan, tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku yang menyebabkan mereka sulit untuk mengendalikan emosi dan perilaku. Yang ke-10, Down syndrome adalah kondisi yang ditandai dengan kekurangan kromosom 21 yang menyebabkan perkembangan fisik dan mental yang lambat. Ke-11, epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan serangan kejang yang berulang-ulang yang dapat bervariasi dalam intensitas dan durasi. Kejang dapat berupa perubahan kesadaran, gerakan tubuh yang tidak kontrol, atau sensasi aneh. Ke-12, anak berbakat, anak yang memiliki kemampuan atau bakat istimewa yang memerlukan akomodasi khusus untuk kepentingan pendidikan atau disebut anak gifted dan berbakat memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini memerlukan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, termasuk modifikasi kurikulum, sarana, dan pengelolaan pembelajaran yang berbeda dari siswa reguler. Prevalensi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Jumlah anak dengan berkebutuhan khusus. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Prevalensinya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 6,2% dari total populasi anak-anak. Ketiga, provinsi dengan angka tinggi. Provinsi dengan angka anak kebutuhan khusus tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 70%, Gorontalo 5,4%, Sulawesi Selatan 5%, Banten 5%, dan Sumatera Barat 5%. Kondisi anak kebutuhan khusus di Indonesia meliputi satu keterbatasan fisik dan mental. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, dan emosional yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua, pendidikan. Lebih dari 70% anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
Pendidikan inklusi dianggap sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sekolah luar biasa atau disebut SLB. Sekolah luar biasa atau SLB adalah sekolah yang dirancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari satu jenis keterbatasan. Tantangan yang dihadapi dalam menyambut siswa berkebutuhan khusus di sekolah yaitu 1. Kurangnya sarana dan prasarana. Anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan kendala dalam mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mereka. 2. Keterbatasan intelektual. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan intelektual yang membatasi kemampuan mereka dalam berpikir abstrak dan memahami konsep yang kompleks. 3. Kesulitan dalam berkomunikasi. Anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Solusi dalam menghadapi tantangan yang muncul untuk menyambut siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar, yaitu melalui pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler. Yang kedua, dukungan orang tua. Orang tua memiliki peran aktif dalam memberikan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, terutama pada penyandang tunagrahita. Dengan memahami prevalensi dan kondisi anak berkebutuhan khusus di Indonesia, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pentingnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sangat penting karena berbagai alasan yang mendukung inklusivitas dalam pendidikan. Alasan mengapa pendidikan inklusif penting yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pendidikan, sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua anak tanpa terkecuali. Hal ini memungkinkan semua anak, termasuk anak kebutuhan khusus, untuk mengenyam pendidikan yang layak dan inklusif. Mengurangi diskriminasi. Pendidikan inklusif berusaha untuk mengurangi adanya diskriminasi dalam pendidikan. Dengan menerima semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, pendidikan inklusif mempromosikan kesetaraan dan menghargai perbedaan yang ada di antara anak-anak. Meningkatkan keterampilan guru. Pendidikan inklusif membutuhkan guru yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini termasuk keterampilan dalam berkomunikasi, memberikan dukungan emosional, dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Meningkatkan partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua dalam proses pengambilan keputusan pendidikan bagi anak sangat penting. Orang tua dapat berperan aktif sebagai anggota tim program pendidikan individual atau PPI yang menentukan jalur peserta didik dan mendukung kebijakan sekolah. Meningkatkan keterampilan masyarakat. Pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang diperlukan. Meningkatkan keterampilan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan, termasuk menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana, dan pendidik. Hal ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Meningkatkan keterampilan siswa dalam beradaptasi, berinteraksi, dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif memungkinkan siswa untuk beradaptasi dalam lingkungan yang baru dan berbeda. Keterampilan dalam berinteraksi dengan teman-teman, guru, dan lingkungan fisik yang berbeda. Hal ini termasuk keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Keterampilan dalam menghargai diri sendiri, sekaligus orang lain memiliki perbedaan dengan kita. Dengan memahami pentingnya pendidikan inklusif, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung semua anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.
Persiapan sekolah dasar dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus. Persiapan sekolah dasar dalam menyambut siswa kebutuhan khusus melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan bahwa siswa tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Sarana dan prasarana fisik, infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus meliputi berbagai aspek yang penting untuk mendukung proses belajar mereka. Sarana dan prasarana fisik meliputi ruang khusus. Sekolah harus memiliki ruang khusus yang dirancang khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ruang ini harus memiliki akses yang mudah dan aman. Kemudian, alat bantu komunikasi. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan alat bantu komunikasi seperti alat bantu bicara, alat bantu tulis, atau alat bantu lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, perabotan fisik. Perabotan fisik seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu lainnya yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari. Sarana dan prasarana teknologi, komputer dan akses internet. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan akses yang mudah ke komputer dan internet untuk mendukung proses belajar mereka. Yang kedua, alat peraga digital. Alat peraga digital seperti proyektor, LCD, atau alat peraga lainnya yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga, software khusus. Software khusus yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam berinteraksi dengan komputer atau melakukan tugas-tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana sosial dan lingkungan. Sarana sosial. Dukungan orang tua. Orang tua harus memiliki akses yang mudah untuk berinteraksi dengan sekolah dan mendapatkan informasi tentang kebutuhan anak mereka. Yang kedua, dukungan guru. Guru harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk keterampilan dalam berkomunikasi, memberikan dukungan emosional, dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, dukungan teman. Teman sekelas harus dilatih untuk berinteraksi dengan siswa dengan kebutuhan khusus dan memberikan dukungan yang diperlukan. Sarana prasarana lingkungan. Lingkungan yang aman. Lingkungan sekolah harus aman, nyaman bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Akses yang mudah ke fasilitas seperti toilet, ruang makan, dan ruang istirahat harus tersedia bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kemudian pengaturan ruang. Pengaturan ruang yang tepat dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam berinteraksi dengan teman-teman. Kegiatan pelayanan khusus harus diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus, meliputi pelatihan olahraga yang sesuai dengan kebutuhannya, asesmen yang diperlukan, kemudian ke klinik, ke dokter untuk memeriksa pertumbuhan, kemudian asesmen pada perkembangan kepribadiannya. Metode pengajaran yang inklusif. Metode pengajaran inklusif merupakan pendekatan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh semua anak, terlepas dari latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Metode pengajaran inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan belajar. Ini melibatkan penyesuaian strategi pengajaran dan kurikulum agar sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing siswa. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengajaran inklusif meliputi pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran agar sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Penggunaan bahan pembelajaran beragam, menggunakan berbagai jenis media dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda. Lingkungan fisik yang mendukung, mendesain ruang kelas yang ramah bagi semua siswa, termasuk aksesibilitas untuk
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menciptakan lingkungan inklusif. Menciptakan lingkungan yang inklusif dalam pendidikan melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus merasa diterima dan didukung. Membangun kesadaran dan penerimaan di kalangan siswa merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang dan mendukung pertumbuhan optimal semua siswa. Membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung pendidikan inklusif. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dapat meningkatkan dukungan bagi siswa dan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima. Dan penyampaian dari saya Mary menyambut siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.